Oke, kita lanjut tentang satu frase yang menyebutkan satu Tuhan Yesus Kristus. Ya, di poin yang ke-17 coba baca. Andrew coba baca poin 17. Ini kelihatan nggak? Tetapi tahukah kamu bahwa para rasul mengenal dan memberitakan nama Kristus, atau lebih tepatnya Kristus sendiri ada di dalam diri mereka? Apakah Paulus berkata kepada para pendengarnya, atau cari bukti tentang Kristus yang berbicara di dalam diriku? 2 Korintus 13 ayat 3. Paulus memberitakan Kristus dengan mengatakan, sebab yang kami beritakan bukanlah diri kami sendiri, melainkan Ya. Melainkan Kristus Yesus sebagai Tuhan. kelemahan kabel ini kayak gini nih. Kamu pegangnya, Lisma. Melainkan Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan kami adalah hamba-hamba kamu oleh karena Yesus. Lalu siapakah dia? Sang mantan penganiaya. Sungguh suatu keajaiban yang luar biasa. Mantan penganiaya itu sendiri memberitakan Kristus. Tetapi mengapa? Apakah dia disuap? Tidak. Tidak ada seorang pun yang menggunakan cara rujukan seperti itu. Tetapi apakah karena ia telah melihat dia hadir di bumi, lalu ia merasa malu? Ia terangkat ke surga. Ia pergi untuk menganiaya, dan setelah 3 hari, si penganiaya menjadi pengkhotbah di Damsyik. Dengan kuasa apa? Orang lain memanggil sahabat untuk menjadi saksi bagi sahabatnya. Tetapi aku telah mendatangkan kepadamu seorang bekas musuhmu. Dan masihkah kamu ragu-ragu? Kesaksian Petrus dan Yohanes, meskipun berbobot, masih dapat dicurigai karena mereka adalah sahabat-sahabatnya. Tapi tentang seorang yang sebelumnya adalah musuhnya dan kemudian mati demi dia, siapa yang dapat meragukan kebenarannya? Oke. Jadi kalau di sini dikatakan dia sebagai Tuhan, tapi dia juga mengalami penganiayaan, kematian, ya, dan dia terangkat ke surga. Nah, berarti dia sebagai Tuhan di sini dia berkarya bumi, di dunia, gitu, ya. Jadi kalau misalnya Paulus mengatakan, carilah bukti tentang Kristus yang berbicara di dalam diriku, kira-kira 2 Korintus 13 ayat 3 itu, kira-kira kalau orang melihat kita atau mencari bukti tentang Kristus, dia akan cari buktinya di mana? Biasanya kalau orang cari bukti tentang Kristus, ya cari buktinya di buku, ya kan? Di buku sejarah. Benar nggak zaman dulu itu ada hidup yang bernama Yesus Kristus? Oh, ternyata benar. Dari catatan Alkitab, dari catatan siapa? Ahli sejarah, misalnya Josephus, ya, atau Eusebius, ada bukti tentang Kristus. Nah, tetapi para rasul mengajarkan bukti tentang Kristus itu bukan hanya dari catatan sejarah, tapi ada di mana? Nah, ada di dalam diri orang-orang yang mengikuti dia. Siapa itu? Pada awalnya para rasul. Jadi para rasul itu, kenapa kok dia disebut rasul? Karena mereka saksi mata. Ya, saksi mata.
Nah, memang rasul itu kalau disebut 12 ya, 12 rasul lingkaran dalam, tapi ada 70 rasul. Tapi rasul itu bukan hanya 12, 70, tapi juga ada ratusan bahkan ribuan rasul zaman itu. Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi mata. Saksi mata dalam hal apa? Kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Nah, mereka adalah orang-orang yang disebut rasul. Karena apa? Memberitakan Kristus. Nah, zaman dulu memberitakan Kristus itu memberitakan apanya? Tadi, kematian, kebangkitan, kenaikannya. Ya, gitu. Nah, kita nggak disebut rasul karena kita bukan saksi mata. Nah, mereka disebut rasul karena mereka saksi mata. Nah, selain itu, saksi mata ini kan mengenal dan memberitakan nama Kristus. Ya. Nah, ini lebih tepatnya adalah kalau disebut rasul karena apa? Kristus sendiri ada di dalam diri mereka. Jadi bukti tentang Kristus itu bukan hanya kalau kita sekarang kan mau cari bukti tentang Kristus lewat dokumen sejarah ya. Tapi ini juga bukti adanya Kristus itu juga di dalam diriku. Ya. Ya. Jadi Paulus beritakan Kristus, dia saksi mata. Oke? Tapi bukti tentang Kristus juga ada di dalam dirinya. Nah, apa dia katakan ini? Sebab yang kami beritakan bukanlah diri kami, melainkan Kristus yaitu sebagai Tuhan, dan kami adalah hamba-hamba kamu oleh karena Yesus. Ya. Jadi yang disebut dengan bukti di sini apa? Saksi mata, betul. Mereka menyaksikan. Tetapi kalau disebut sebagai bukti lagi apa? Ya, buktinya itu ada di dalam diri mereka. Artinya di sini mereka bukan hanya memberitakan, tapi mereka juga memang hidup seperti Kristus itu. Menjadi hamba-hamba. Ya, dan kalau ini 2 Korintus 13 ayat berlaku juga buat kita nggak sekarang? Berarti kalau kita mau jadi rasul, jadi saksi mata, kita udah nggak bisa karena kita lahir di abad ini. Kecuali kamu lahir 20 abad yang lalu. Kamu bisa jadi rasul. Nah, dari pengertian rasul itu bukan hanya saksi mata sejarah, tapi juga saksi mata hidup. Nah, berarti kehidupan kita itu kayak kehidupan yang orang tuh bisa melihat, oh, ada Kristus ini. Nah, itu maksudnya Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 3 ini. Ya. Tapi kayak contoh kasus Paulus itu, misalnya, ini bukankah Paulus itu penganiaya? Kok bisa sekarang terbalik 180 derajat memberitakan Kristus? Dulu dia menganiaya orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, saksi mata Kristus. Tapi sekarang kok berbalik, justru memberitakan Kristus. Kok bisa jadi rasul dia? Ya. Nah, ini artinya bahwa menjadi saksi mata, ini kata Cyril, ya, atau menjadi rasulnya Kristus itu, ya, nah itu adalah sepenuhnya kasih karunia Allah. Oke, kasih karunia Allah. Nah, tapi karena Kristus memilih dia untuk menjadi rasul, maka seorang Paulus, seorang penganiaya pun tidak dapat diampuni. Ya. Nah, sekarang kita masuk 18. Pak baca amin. Pada titik ini saya benar-benar dipenuhi dengan kekaguman akan kebijaksanaan Roh Kudus. Bagaimana ia membatasi surat-surat yang lain kepada sejumlah kecil orang, tetapi kepada Paulus yang dulunya adalah saya, ia memberikan hak istimewa untuk menulis 14 surat. Bukan karena Petrus atau Yohanes lebih sedikit, maka ia menahan karunia itu. Maka ia menahan karunia itu, Tuhan melarang. Tetapi supaya ajaran itu tidak diragukan lagi,
yang memberikan istimewa untuk menulis lebih banyak lagi kepada 12 kepada Bekas. musuh dan penganiayaan itu, supaya kita semua dapat menjadi orang percaya. Sebab semua orang terjebak akan Paulus dan berkata, bukanlah dia ini. Oke. Yang dahulu seorang penganiaya, saksi 21. Bukankah ia datang ke sini supaya dia dapat membawa kami ke Yerusalem? Janganlah kamu heran, kata Paulus, aku tahu bahwa sulit bagiku untuk menendang mereka yang menikam aku. Aku tahu bahwa aku telah disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi aku melakukannya dengan tidak tahu apa-apa. Sebab aku menyangka bahwa pemerintahan Kristus adalah peniadaan hukum Taurat dan aku tidak tahu bahwa ia datang untuk menggenapi hukum Taurat dan bukan untuk meniadakannya. Tetapi kasih karunia Allah melimpah kepadaku. Dalam 1 Timotius pasal 4 1 ayat 13. Oke. Nah, misalnya Siri itu mengungkapkan kalau seorang rasul itu kan yang pasti menjadi saksi mata, melihat langsung. Dan dia menghidupi apa yang dia lihat. Ya kan? Artinya dia jadi model. Model itu kan kayak jadi contoh. Kamu pernah beli baju kan? Sebelum kamu beli kan kamu lihat modelnya dulu kan? Yang dipatung apa namanya istilahnya itu. Oke? Nah, kira-kira kamu lihat model itu, kamu pakai baju itu ya kamu seperti itu gitu. Nah, itu namanya model. Ya. Nah, di sini Roh Kudus begitu bijaksana memakai model yang namanya Paulus. Kenapa kok Paulus padahal dia seorang penganiaya? Dia bilang, justru dia seorang penganiaya, maka kesaksiannya itu adalah benar. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus kan memang pengikutnya dari awal kan. Paulus ini bukan kan? Benar nggak? Nah, kalau pengikutnya bisa saja berbohong karena membela gurunya kan, benar nggak? Tapi kalau musuh ini yang mengakui, maka kesaksiannya kita yakini benar nggak? Karena dulu musuh nih, benar nggak? Penganiaya ini. Tapi dia bisa bersaksi, dia bisa menjadi rasul. Berarti apa yang Paulus beritakan, kita tidak ragukan lagi kebenarannya. Nah, itu maksudnya. Oke? Ya. Nah, kamu lihat tuh kesaksiannya misalnya Rasul 9 itu ya, pertobatan Paulus. Oke. Dan ya ngomong juga dalam 1 Timotius 1 ayat 14, kasih karunia melimpah kepadaku, ya. 1 Timotius 1 ayat 13, aku tidak tahu apa-apa, aku penganiaya jemaat Allah, 1 Korintus 15. Nah, ini semakin memberikan hikmat kepada Roh Kudus, ya, bahwa apa yang Paulus tulis, dan paling banyak nggak dia nulis dalam perjanjian baru? Paling banyak ya, ada berapa kata Siril? 14 surat, ini termasuk Ibrani ya. Jadi Bapak Gereja menafsirkan penulis Ibrani itu adalah Rasul Paulus. 13 suratnya plus 1 surat Ibrani. Jadi 14. Nah, berapa? Itu dari 26 kitab ya. Paulus pegang 14, berarti hampir separuh kitab. Nah, itu luar biasa. Orang penganiaya diberi kasih karunia untuk bisa menulis sebanyak itu. Justru itu penting. Saksiannya yang paling penting di sini. Sebagai rasul. Dia penganiaya jadi seorang rasul. Jadi apa yang dia saksikan atau yang dia beritakan itu adalah satu kebenaran karena dia dulu adalah seorang penganiaya. Gitu. Ya. Oke, 16. Baca lagi dulu. Banyak kekasihku kesaksian yang benar tentang Kristus. Bapa memberi kesaksian dari surga tentang anaknya. Roh Kudus memberi kesaksian yang turun ke dunia dalam rupa belum merpati. Malaikat Gabriel memberi kesaksian yang membawa kabar baik kepada Maria, anak darah Bunda Allah memberi kesaksian. Tempat yang diberkati di Palungan memberi kesaksian. Mesir memberi kesaksian yang menerima Tuhan ketika ia masuk. Simeon memberi kesaksian yang menerimanya dalam pelukan dan berkata,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan bagi semua orang. Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 30. Juga Hana seorang nabiya, seorang janda yang saleh dan yang hidup sederhana memberi kesaksian tentang dia. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian yang terbesar di antara para nabi dan memimpin perjanjian baru yang dengan cara mempersatukan kedua perjanjian dalam dirinya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sungai Yordan menjadi kesaksinya di antara sungai-sungai, laut Tiberias di antara lautan, orang-orang buta dan lumpuh menjadi saksi, dan orang-orang mati dibangkitkan, dan setan-setan berkata, apa yang harus dilakukan terhadapmu, Yesus? Kami mengenal Engkau, siapa Engkau yang kudus dari Allah. Markus pasal 1 ayat 24. Angin pun menjadi saksi, diam karena pemerintahnya. 5 roti yang dilipat gandakan menjadi 5.000 memberi kesaksian tentang dia. Dari salib yang kudus menjadi saksi terlihat di antara kita sampai hari ini, dan dari tempat ini sekarang hampir memenuhi seluruh dunia melalui mereka yang dengan iman mengambil bagian darinya. Pohon palem di tepi jurang menjadi saksi karena telah memberikan ranting-ranting palemnya kepada anak-anak yang kemudian mengeluhkan dia. Getsemani menjadi saksi masih bagi orang-orang yang berpikir yang hampir menunjukkan Yudas. Golgota, bukit suci yang berdiri di atas kita sini menjadi saksi penglihatan kita. Kudus suci menjadi saksi dan batu yang terletak di sana hingga hari ini. Matahari yang sekarang bersinar adalah saksinya. Saksinya yang pada saat sengsaranya yang menyelamatkan telah tertutupi. Kegelapan adalah saksinya yang pada saat itu dari jam ke-6 sampai jam ke-9 langit menjadi gelap. Terang menjadi saksi yang bersinar sejak jam ke-9 sampai petang. Bukit Zaitun menjadi saksi, yaitu Bukit Kudus tempat ia naik kepada Bapa. Awan-awan pembawa hujan menjadi saksinya, karena mereka telah menerima Tuhan mereka. Ya, dan pintu-pintu langit menjadi saksi, karena mereka telah menerima Tuhan mereka. Yang mengenai hal itu pemazmur berkata, angkatlah pintu-pintumu, hai para pembesar, dan terangkatlah pintu-pintu yang kekal, dan Raja kemuliaan akan masuk. Musuh-musuhnya yang dahulu menjadi saksi di antara Paulus yang diberkati, yang hanya sebentar saja menjadi musuhnya, tetapi untuk waktu yang lama menjadi hambanya. 12 rasul menjadi saksinya yang telah memberitakan kebenaran, bukan saja dengan kata-kata, tetapi juga dengan penderitaan dan kematian mereka sendiri. Bayang-bayang Petrus, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 15, menjadi saksi yang menyembuhkan orang-orang sakit demi nama Kristus. Sapu tangan dan celemek menjadi saksi karena dengan cara yang sama dengan kuasa Kristus mereka melakukan penyembuhan pada zaman dahulu melalui Rasul Paulus, orang-orang Persia dan Goth, dan semua orang bukan Yahudi yang bertobat menjadi saksi karena mereka telah mati demi Dia yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan setan-setan yang sampai hari ini diusir oleh orang-orang yang setia menjadi saksi tentang dia. Nah, kamu lihat, baik manusia, baik alam, baik bahkan setan-setan, itu semua menjadi saksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan musuh. Ya, baik itu musuh, baik itu orang sakit, baik itu alam itu sendiri, bahkan setan-setan juga menjadi saksi tentang dia. Berarti alam semesta ini menyaksikan tentang dia. Dan ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, jadi ada rasul yang menjadi percaya, diselamatkan, tapi ada saksi-saksi yang tidak percaya seperti setan. Oke, nah awan, matahari, ya, laut, ya, dan di sini dikatakan pohon palem, sungai, ya, nah, semua itu menjadi saksi. Oke, 20.
Coba baca Hizkia. Begitu banyak dan beragam, bahkan lebih dari itu saksi-saksinya. Apakah Kristus yang telah disaksikan itu tidak dapat dipercaya lagi? Sebaliknya, jika ada orang yang tadinya tidak percaya, hendaklah ia menjadi percaya. Dan jika ada orang yang tadinya tidak percaya, hendaklah ia mendapat pertambahan iman yang lebih besar lagi, yaitu dengan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan hendaklah ia mengerti akan namanya. Kamu disebut orang Kristen karena itu hendaklah kamu lemah lembut dalam menyebut namanya. Janganlah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, dihujat oleh perkasamu, tapi hendaklah perbuatan-perbuatanmu yang baik percaya di depan orang. Matius 5 ayat 16. Supaya mereka yang melihat, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke. Penutupnya ya. Nah, jadi kalau ada begitu banyak saksi, ya, apakah perbuatannya dan karyanya tidak dapat dipercaya lagi, kata Siri? Banyak nih saksi, bukan hanya 1-2 orang. Nah, tentu tidak. Ya, ada begitu banyak menjadi saksi, maka apa yang diberitakan oleh para rasul benar adanya. Karena saksinya bukan cuma mereka, bahkan musuh juga jadi saksi. Bahkan setan-setan pun jadi saksi. Ya, jadi kita yakin kebenaran dari Injil Kristus itu. Ya. Oke, sekarang kalau percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, lalu bunyi selanjutnya pengakuan iman saya itu apa? Dia adalah anak tunggal Allah, lalu yang diperanakan dari Bapa yang Maha Esa sebelum segala zaman, ya, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, sekarang ada istilah anak tunggal Allah, lalu kata begotten, ya, diperanakan, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini kita bisa lihat juga di dalam Ibrani 1 ayat 1, ya, coba baca. Tania, Ibrani 1 ayat 1, baca ini langsung. Allah pada zaman dahulu kala dan dengan perantaraan nabi-nabi telah membicarakan kepada nenek moyang kita, pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Terus? Satu, bahwa kita menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus telah cukup kita terbuktikan sesuai dengan kemampuan kita dalam apa yang telah kami sampaikan kepada kamu kemarin, tetapi kita tidak boleh begitu saja percaya kepada Kristus Yesus dan menerima Dia sebagai salah satu dari sekian banyak orang yang disebut Kristus. Karena mereka adalah Kristus hiasan, tetapi Ia adalah Kristus yang sejati, yang tidak bangkit dari antara manusia ke dalam imamat, tetapi yang memiliki martabat imamat dari Bapa. Dan untuk itulah iman yang menjaga kita sebelumnya, supaya kita dapat menyangka bahwa Dia adalah salah satu dari Kristus biasa, menambah pengakuan iman bahwa kita percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Iya. Oke, jadi Sirlin mengatakan di sini dengan ada banyak saksi, ya, tentang Kristus ini, bahkan itu sudah dinubuatkan dari sejak nabi. Tetapi hati-hati, apa yang diberitakan oleh para nabi itu masih Kristus kiasan, belum Kristus yang sejati, masih bayangan, masih pengharapan. Nah, makanya Allah berbicara pada zaman akhir ini dengan langsung melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, satu putra tunggal, ya, tunggal itu artinya satu, ya, putra tunggal
Allah. Jadi kepenuhannya itu di situ. Ya. Kalau Allah melalui nabi-nabi itu masih Kristus kiasan. Daud berbicara tentang Kristus kiasan. Musa berbicara tentang Kristus kiasan. Oke? Para nabi Yesaya misalnya ya, nubuat-nubuatnya tentang Kristus itu masih Kristus kiasan. Nah, tetapi ada satu Kristus yang sejati, yaitu nanti setelah dia berinkarnasi. Ya, maka Ibrani 1 dikatakan pada zaman akhir ini dia berbicara kepada kita dengan perantara anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri yang datang, ya, tidak lagi melalui para nabi. Ya. Kalau zaman dahulu iya dengan perantara nabi-nabi. Gitu. Nomor 2, coba baca Krisma. Dan lagi ketika mendengar tentang seorang anak, janganlah berpikir tentang seorang anak angkat, tetapi pikirkanlah tentang seorang anak menurut kodratnya, yaitu anak tunggal yang tidak mempunyai saudara. Oke, jadi kalau kita katakan Yesus Kristus itu adalah putra atau anak tunggal Allah, kita harus berpikir bahwa dia bukan anak angkat, bukan adopsi. Seperti kita anak angkat ini. Ya, kita anak Allah. Perkataan yang benar adalah bukan anak Tuhan ya. Tapi anak Allah. Karena Tuhan, istilah Tuhan itu menuju kepada Kristus. Kristus itu anak Allah. Jadi kita bukan anak-anaknya dari Kristus. Jangan salah. Kita dengan Kristus sama-sama disebut anak. Tapi bedanya apa? Kita anak angkat. Kristus anak menurut kodrat. Jadi kalau istilah anak Tuhan itu rada keliru ya secara teologisnya. Tapi kita ngerti maksud dia anak Tuhan itu anak Allah ya. Tapi pakai istilahnya karena ini bahasa Alkitab juga antara Allah dan Tuhan itu dibedakan. Anak Allah, ya berarti kita anak-anak menurut kasih karunia. Ya, kita diangkat, maka disebut anak angkat menurut kasih karunia dan menurut anugerah. Sedangkan Kristus itu anak menurut kodrat. Nah, kita adalah anak-anak Kristus, bukan. Kita disebut Kristus kecil. Nah, itu dari bahasa kiasan, aku semakin kecil, Kristus semakin besar, gitu ya. Oke. Seorang anak menurut kodratnya yaitu anak tunggal. Terus baca lagi. Sebab inilah alasan mengapa ia disebut anak tunggal, karena dalam martabat ketuhanan dan dalam keturunannya dari Bapa, ia tidak mempunyai saudara. Iya, disebut tunggal berarti apa? Dia tidak punya saudara. Jadi nggak ada anak tunggal Allah itu lalu nanti ada Kristus yang lain gitu. Cuma satu-satunya. Terus? Tetapi kita dinamakan dia anak Allah bukan karena diri kita sendiri, melainkan karena Bapa sendiri yang menamakan Kristus sebagai anaknya. Dan nama yang benar ialah nama yang diberikan orang tua kepada anaknya. Iya. Oke. Jadi Bapa sendiri yang memberikan, yang menyebut dia adalah anak tunggal Allah. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16 coba baca. Yohanes 3 ayat 16. Harusnya sudah hafal itu. Iya. Jadi Yesus itu disebut juga sebagai apa? Anaknya yang tunggal. Anak tunggal. Coba baca lagi Yohanes 1:18. Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, itu juga bisa ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang dikatakan. Iya, ayat 14 anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Nah, itu maka Cyril mengatakan di sini
Kristus dinamakan demikian, anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa. Ya, jadi siapa yang memberi nama itu? Bapa sendiri. Coba baca, Fitri, nomor 3. Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia, tetapi oleh banyak orang ia tidak dikenal. Karena itu, untuk mengajarkan apa yang tidak diketahui orang, ia memanggil murid-muridnya dan bertanya kepada mereka, siapakah yang dikatakan orang bahwa aku ini anak manusia? Bukan karena kemegahan yang sia-sia, tetapi karena ia ingin menunjukkan kepada mereka kebenaran, supaya mereka jangan menganggap remeh dia, anak tunggal Allah dan Allah yang adalah anak tunggal Allah, seolah-olah ia manusia biasa. Dan ketika mereka menjawab, ada yang berkata Elias dan ada yang berkata Yeremia, ia berkata kepada mereka boleh diampuni karena kamu tidak tahu, tapi kamu para rasulku yang demi namaku mentahirkan orang-orang dusta, mengusir setan-setan dan membangkitkan orang mati. Janganlah kamu tidak mengenal dia yang oleh dia kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib ini. Dan ketika mereka semua terdiam karena hal itu terlalu tinggi untuk dipelajari manusia, Petrus yang terkemuka di antara para rasul dan pemerintah utama gereja yang tidak dibantu oleh hal yang licik dan tidak dibujuk oleh akal manusia, tetapi yang mendapat pencerahan dari Bapa, berkata kepadanya, Engkau Mesias, bukan hanya demikian, tetapi juga anak Allah yang hidup. Dan berkat menyertai perkataannya, karena sesungguhnya perkataan itu lebih tinggi daripada manusia. Dan sebagai materai atas apa yang dikatakannya, bahwa Bapa telah menyatakan kepadanya. Sebab juru selamat berkata, berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan darah dan daging yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi barang siapa mengaku Tuhan kita Yesus Kristus anak Allah, ia beroleh bagian dalam berkat itu, tetapi barang siapa menyangkal anak Allah, ia adalah orang yang malang dan sengsara. Oke, jelas ya. Jadi kalau dia disebut sebagai anak tunggal Allah, ya, maka kalau kita mengaku dia adalah anak Allah atau anak tunggal Allah, maka dikatakan apa? Kita mengakui Allah itu sebagai Bapa, dan kalau kita mengakui Allah itu sebagai Bapa, maka kita juga mengakui Yesus atau Tuhan Yesus itu sebagai anak Allah, dan kita akan memperoleh apa? Bagian di dalam berkatnya. Misalnya dalam Matius 16 ayat 17, coba baca. Berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan darah daging yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Oke. Nah, bagaimana dengan sebutan, misalnya ada yang mengatakan dia adalah anak manusia. Apa artinya anak manusia? Apakah dia manusia biasa? Dia, jawabannya apa? Apakah Yesus itu manusia biasa? Iya, dia manusia biasa. Tapi dia juga adalah Allah. Oke, ya. Nomor 4. Ya, Ari. Sekali lagi, aku berkata, ketika mendengar tentang anak, bahagialah itu bukan hanya dalam arti yang tidak, tetapi sebagai anak dalam kebenaran. Anak secara kodrati, tanpa permulaan, bukan sebagai orang yang keluar dari perbudakan ke dalam keadaan pengangkatan yang tinggi, tapi anak yang diperanakan secara kekal dari suatu angkatan yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat. Dan sama seperti ketika kamu mendengar tentang anak sulung. Janganlah kamu menyangka bahwa hal itu terjadi menyebut sekarang ini manusia. Karena yang sulung di antara manusia mempunyai saudara-saudara yang lain juga. Dan di suatu tempat ada tertulis, Israel adalah anakku, anak sulungku. Keluaran 4 ayat 2. Tapi Israel sama seperti Ruben adalah anak sulung yang ditolak. Sebab Ruben pulang ke tempat tidur bapaknya, dan Israel mengusir anak bapaknya dan keluar dari kebun anggur dan menjadi. Iya. Nah, kalau tentang anak, kita juga harus memahami apa dalam hal apa? Bukan hanya kodrat, tapi juga apa? Anak dalam kebenaran, ya bukan hanya dalam kodrat, anak secara kodrati,
ya, yang tanpa permulaan, tapi juga kita harus pahami apa? Anak yang diperanakan secara kekal dari satu angkatan yang tidak dapat dipahami atau tidak dapat dimengerti, ya. Jadi bedakan kalau disebut anak, kita jangan samakan bahwa Allah itu melahirkan gitu. Kita nggak bisa mengerti kenapa dia disebut anak. Kita tidak dapat pahami. Kalau Allah melahirkan, apakah Allah punya istri? Kan nggak segitu pemahaman kita, ya. Nah, memang dalam Keluaran 4 ayat 22 itu di situ tertulis ya, Israel anakku, anak sulungku. Nah, apakah di sini berarti Allah itu melahirkan yang namanya Ruben? Kan enggak, gitu ya? Atau Israel? Kan enggak. Oke, jadi di sini sebutan anak bukanlah dalam pengertian secara lahiriah, tapi anak secara kodrati. Terus baca lagi. Kepada orang lain juga kita tunjukkan, kamu adalah anak Tuhan. Ulangan 14. Dari tempat lain aku telah berfirman, kamu adalah Allah, kamu semua adalah anak-anak. Aku telah berfirman, bukan, aku telah memperanakan. Ketika Allah berfirman demikian, mereka menerima kedudukan sebagai anak yang sebelumnya tidak mereka miliki. Tapi ia diperanakan dari sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri. Tapi ia diperanakan sejak semula sebagai anak Bapa. Yang ada sebelum segala permulaan dan sebelum segala anak Bapa dalam segala hal dengan dia yang memperanakan. Dia kekal dari yang kekal, hidup yang telah diperanakan, dan terang dari terang, dan kebenaran dari kebenaran, hikmah dari segala hikmah, dan raja dari segala raja, dan Allah dari segala Allah, dan kuasa dari segala kuasa. Iya. Jadi anak ini ternyata adalah apa? Anak Bapa ini ternyata adalah apa? Yang diperanakan tanpa kita pahami, dimengerti, ya, yang sejak permulaannya telah ada. Bahkan dikatakan di bawah. Di sini ya. Yang ada sebelum segala permulaan zaman. Sebelum zaman ini ada, dia sudah ada. Jadi jangan katakan bahwa nah kalau gitu ya, ada bapak dan anak, ya otomatis bapak dulu lah baru anak, kan gitu ya. Manner dulu ada atau bapaknya dulu ada? Bapaknya dong, baru ada manner kan? Sama, Yesus dulu ada atau bapaknya dulu? Hah? Bapaknya dulu ada baru Yesus, atau terbalik, Yesus dulu baru bapak? Enggak mungkin ya. Bapak dulu baru Yesus gitu. Hah? Atau dua-duanya? Dua-duanya sudah ada. Nah, berarti anak itu kayak gimana kalau disebut anak? Kan kalau pemahaman kita ya, saya pemahaman orang Muslim itu mengatakan ya Allah ya nggak punya anak. Kalau punya anak ya berarti iya Yesus itu menuhankan dirinya sendiri gitu. Ya berarti dia menganggap dirinya Tuhan, Allah, ya kan? Nah kita pemahamannya bukan seperti itu. Karena apa? Yesus itu telah ada sebelum segala zaman. Dia ada bersama dengan Sang Bapa. Begitu Sang Bapa ada, ya otomatis anak juga ada. Jadi bukan subordinasi ya. Oh Bapak dulu baru anak. Oke Raymond. Dan kamu balik ya. Nanti kamu khotbah. Anak dulu atau Bapak dulu? Hah? Sama-sama. Sebab apa? Nggak mungkin. Loh, kamu dulu ada kan atau bapakmu? Beda ya. Bedanya di mana? Kamu sama anak Allah bedanya di mana? Itu kan otomatis
kalau dalam negara bulan nanti ya sama-sama ada sih Pak, dari sebelum ada zaman sama-sama ada Bapak dan Kami. Tidak dalam arti Bapak dulu baru ada, mungkin sama-sama ada sebelum zaman. Oke, anak di sini maksudnya anak yang disebut sebagai apa? Kata pentingnya. Anak secara kodrat. Ya. Jadi kalau secara kodrati, maka anak Bapak ini adalah apa? Dalam segala hal sama dengan dia yang memperanakan dia. Tuh. Dia Allah itu kekal, maka dia kekal. Allah hidup, maka dia hidup. Allah itu terang, maka dia terang. Maka disebut dikatakan dia kekal dari Bapa yang kekal. Ya kan? Dia hidup yang telah diperanakan. Dia terang karena Allah itu terang. Dia kebenaran karena Allah itu kebenaran. Dia hikmat karena Allah itu hikmat. Dia raja, ya. Dia raja dari segala raja. Oke. Dia Allah dari segala Allah. Ya. Ini A kecil ya. Kuasa dari segala kuasa. Nah, itu secara kodrati begitu. Kalau Allah itu kekal, ya dia kekal. Ya, Allah itu terang, ya dia terang. Gitu. Oke, baca siapa nih? Eka, nomor 5. Jadi jika kamu mendengar Injil berkata, kitab tentang keturunan Yesus Kristus anak Daud dan Abraham, Matius 1 ayat 1, pahamilah menurut daging. Nah, misalnya dalam Matius 1 ayat 1, kok dia punya keturunan. Kalau dia ada sejak sebelum segala zaman. Harusnya kan nggak ada silsilanya dong. Kok sekarang ada keturunan Yesus Kristus, Matius 1 ayat 1 itu. Iya, ini bicara tentang kedagingan dia, atau menurut daging katanya. Terus? Sebab dia adalah anak Daud pada akhir zaman. Ibrani 9 ayat 2. Nah, pada akhir zaman, dia disebut anak Daud. Terus? Tetapi anak Allah sebelum segala zaman, tanpa permulaan. Nah, kalau dia anak Allah, disebut apa? Sebelum segala zaman, tanpa permulaan. Kalau dia anak Daud, ya ada silsilahnya, keturunan Daud. Nanti Daud pada siapa kan gitu kan. Puncaknya sampai Yusuf itu. Terus? Yang satu yang tidak ada sebelum dia, telah diterimanya, dan yang lain yang ada sebelum dia, telah dimilikinya, dan kekekalan, yaitu dari Bapa. Yang memiliki dua Bapa, satu Daud menurut daging, dan satu lagi Allah, Bapaknya secara ilahi. Ya, jadi Yesus itu punya dua Bapa. Satu siapa? Daud menurut daging. Satu lagi Allah, itu Bapaknya secara ilahi. Terus? Sebagai anak Daud, dia tunduk pada waktu dan pada tempat dan pada keturunan silsilah. Tetapi sebagai anak menurut kealahan, dia tidak tunduk pada waktu dan tempat dan tidak pada keturunan silsilah karena generasinya yang akan menyatakan bahwa Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat. Terus? Dia yang adalah Allah telah memperanakan secara rohani sebagai sesuatu yang tidak dapat dilihat, suatu generasi yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dimengerti. Anak sendiri berkata tentang Bapa, Tuhan berfirman kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini juga aku memperanakan engkau. Hari ini bukanlah hari yang baru, melainkan hari yang kekal, hari ini yang abadi sebelum segala zaman. Sejak dari kandungan, sebelum bintang timur terbit, aku telah memperanakan engkau. Nah, oke. Jadi bedakan ya antara anak Daud, jadi secara daging, anak Allah secara ilahi. Ya, secara ilahi berarti tidak ada keturunan, tidak ada generasi atau silsilahnya. Tapi kok misalnya di dalam Mazmur itu kok dikatakan begini ya. Engkaulah anakku, pada hari ini juga aku memperanakan engkau. Ya. Ini dalam Mazmur yang apa ya? Daud tuliskan begitu. Nah, kata hari ini adalah menunjukkan hari yang kekal. Hari yang ada sebelum segala zaman. Ya. Bahkan sejak dari kandungan sebelum bintang timur terbit, aku telah memperanakan engkau. Jadi kata memperanakan itu adalah dalam hal kekekalan. Bukan di dalam waktu.
Ya, jadi memperanakannya di dalam kekekalan. Tapi di dalam waktu Yesus itu disebut apa? Anak Daud. Ya, Matius 1 ayat 1 itu. Nomor 6. Nota. Itu percaya pada Yesus Kristus anak Allah, anak tunggal sesuai dengan Injil yang mengatakan kalau berusaha kesialan muda ini sebagai dalam mendapatkan yang juga supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Mereka orang ini juga tidak para yang percaya kepada anak dia tidak jadi melainkan dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tapi orang siapa yang tidak percaya kepada anak dia tidak akan kemudian hidup melainkan muka Allah tetap ada di atas. Dan Yohanes memberi kesaksian tentang dia, katanya, dan kami telah melihat kemuliaan itu yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Berkasih karena dan benar, dan ketika melihat dia, ketawa institusi itu dan mereka berkata, ah Yesus, apa yang dapat kami perbuat terhadapmu? Hai Yesus, kau adalah anak Allah yang hidup, bukan palsu. Oke. Nah, misalnya kalau dari ini ya, Lukas 4:34, Yohanes 3 ayat 16. Ya kan? Adalah kalau kita percaya kepada anak tunggal Bapa ini, maka yang kita peroleh hidup. Hidup itu berarti apa? Dia tidak dihakimi, dia sudah pindah dari alam maut. Ya, ini kan misalnya secara doktrinal ya. Nah, kamu kan bisa kutip ini, misalnya mau khotbah tentang tadi. Tentang hidup itu. Ya. Jadi di dalam Kristus lah itu ada hidup. Tapi syaratnya apa? Di sini dikatakan. Percaya Yesus itu bukan hanya Tuhan saja, tetapi anak Allah yang hidup atau anak tunggal Allah. Ya, misalnya Lukas 4 tadi. Yang 7. Kak. Jadi ia adalah anak Allah secara pribadi dan bukan anak angkat yang diperanakan dari Bapa. Karena siapa yang sendiri dia yang telah memperanakan, yang dia yang diperanakan itu juga. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 1. Tetapi kalau siapa menghina dia yang telah diperanakan, dia melakukan sekali dinasti kepada dia yang telah memperanakan. Dan apabila kau mendengar berita Allah yang memperanakan, jangan kau memikirkan hal-hal yang fana dan jangan kau memikirkan angkatan yang fana, supaya kamu jangan menjadi mati. Allah adalah roh dan di dalamnya adalah rohani. Sebab tubuh memperanakan tubuh dan anak memperanakan tubuh berkat tangan waktu, tetapi waktu tidak campur tangan dalam memperanakan anak dari waktu. Dan dalam hal kita, apa yang diperanakan dengan tidak sempurna, tetapi anak Allah diperanakan dengan sempurna. Setiap apa yang ada padanya sekarang, itu juga yang ada padanya dari depan. Diperanakan dengan tidak ada permulaannya. Kita dikenakan sedemikian rupa sehingga kita beralih dari ketidaktahuan yang kekanak-kanakan kepada keadaan yang berakal budi. Generasimu, hai manusia, tidak sempurna karena pertumbuhanmu adalah progresif. Tetapi jangan kau menyangka bahwa demikianlah halnya dengan dia, dan jangan kau menganggap lemah dia yang memperanakan. Sebab jika apa yang diperanakannya tidak sempurna dan memperoleh kesempurnaannya pada waktunya, maka kamu menimpakan kelemahan kepada dia yang telah diperanakan. Demikian, Bapak tidak menggunakan dari semua apa yang seperti yang kamu katakan, yang digunakan oleh waktu kesudahan. Oke, ini artinya apa? Dibaca ini. Kalau anak ini adalah secara kodrati, maka tadi dikatakan dia diperanakan dari sang Bapa. Terus dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup. Nah, di sini dikatakan, barang siapa yang mengasihi dia, mengasihi Bapa, maka dia juga mengasihi anak yang diperanakan itu. Kalau menghina, maka dia juga menghina Bapaknya. Ya, jadi kamu lihat antara Bapa dan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Tapi kalau kamu mendengar ada Allah yang memperanakan, janganlah kamu memikirkannya secara
fasik secara jahat. Oh, anak, misalnya Tuhan itu beranak gitu. Sebab apa? Allah itu roh. Ya. Allah itu roh, maka anaknya itu juga bersifat rohani. Jadi Allah nggak memperanakan tubuh gitu ya. Oh, ada anak Allah, berarti dalam kekekalan Yesus sudah punya tubuh nih. Benar nggak? Dalam kekekalan Yesus sudah punya tubuh belum? Belum. Kapan dia punya tubuh? Setelah lewat rahim Maria. Oke? Kenapa? Karena Allah itu roh, dia tidak memperanakan tubuh. Ya, maka generasinya bersifat apa? Generasinya adalah di sini dikatakan adalah rohani. Ya, tubuh memperanakan tubuh, roh memperanakan roh. Oke, tubuh memperanakan tubuh. Ya. Dan untuk memperanakan tubuh perlu adanya waktu. Ya. Tapi waktu tidak campur tangan di dalam memperanakan anak. Artinya apa? Anak dari bapak ini ya memang di luar waktu. Atau ya ada campur tangan waktu. Sehingga itulah yang kita sebut kekal. Ya, karena dia diperanakan di luar waktu. Artinya diperanakan secara kekal. Nah, kalau secara kekal ini diperanakan secara sempurna. Ya, sebab kalau waktu ada akhirnya, tidak sempurna. Sempurna itu tidak ada akhirnya. Ya. Nah, kalau diperanakan secara sempurna itu berarti apa? Diperanakan dari pada mulanya. Ya, tidak ada yang namanya tidak ada awal gitu maksudnya ya. Diperanakan dengan tidak ada permulaan, berarti memang sempurna. Kalau waktu ada awal, ada akhir. Ya. Nah, sedangkan kita ini diperanakan apa? Di dalam waktu, diperanakan di dalam permulaan, ya, diperanakan memiliki apa? Pertumbuhan, gitu. Kalau Yesus nggak perlu pertumbuhan lagi, gitu, ya. Nah, kita diperanakan, ya, berbeda dengan Kristus. Ya. Nomor 8, baca sebelahnya. Karena itu jangan ada menyangka bahwa angkatan ini adalah manusia, sama seperti Abraham memperanakan Ishak. Sebab dalam memperanakan Ishak, Abraham tidak memperanakan apa yang dikehendakinya, tetapi apa yang dikaruniakan orang lain. Tetapi dalam memperanakan Allah bahwa tidak ada ketidaktahuan dan tidak ada perantaran. Sebab mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa yang diperanakannya adalah kepastikan yang paling besar. Dan tidak kurang kepastikannya lagi jika dikatakan bahwa setelah melalui pertimbangan yang kemudian menjadi bapa. Sebab Allah sebelum itu tidak beranak dan sesudah itu menjadi bapa, tetapi yang mempunyai anak dari kekekalan, sebab dia memperanakan dia bukan seperti manusia memperanakan manusia, melainkan seperti yang hanya diketahui olehnya sendiri, yang memperanakan dia sebelum segala zaman yang dialami manusia. Maha benar. Oke, apa yang kamu baca di situ? Kalau dia disebut anak, ya bedanya misalnya apa? Misalnya di sana dikatakan Abraham memperanakan Ishak. Abraham memperanakan Ishak. Dan kan sebetulnya apa? Abraham tidak memperanakan apa yang dikehendakinya, kan Ishak itu bukan lahir dari Abraham, gitu ya. Tapi lewat istrinya dia disebut memperanakan Ishak. Nah, kalau Allah tentu di sini tidak dikatakan ada perantara. Ya kan? Kalau Abraham memperanakan Ishak, ada perantaranya enggak? Ada istrinya. Sedangkan Allah tanpa perantara. Oke? Ya. Nah, jadi ini berbeda ya.
Nomor 9. Ya. Ibu Jessica. Sebab Bapa yang adalah anak Allah yang Maha Tinggi memperankan anak seperti dirinya sendiri, yaitu Allah yang Maha Tinggi, bukan seperti guru-guru memperankan murid-muridnya, seperti yang dikatakan Paulus pada beberapa orang. Dalam Kristus Yesus aku memperankan kamu oleh Injil dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Sebab dalam hal ini ia yang karena bukan anak menjadi anak oleh pemuridan, tetapi dalam hal yang pertama ia adalah anak, yaitu anak yang sejati. Sebab kamu yang sekarang sedang diperangi tidak menjadi anak Allah karena kamu juga menjadi anak, bukan karena keturunan, melainkan karena diangkat sebagai anak oleh kasih karunia, seperti ada tertulis. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Kita memang diperanakan dari air dan roh, tapi tidak demikian halnya dengan Kristus yang diperanakan dari Bapa. Sebab pada waktu ia dibaptis, Allah berkata, inilah anakku, dalam Matius 3 ayat 17. Ia tidak mengatakan sekarang ia telah menjadi anakku, melainkan inilah anakku, supaya ia menyatakan bahwa sebelum kebaptisan itu ia sudah menjadi anak. Nah, jadi bedanya apa? Kalau kita dengan anak Allah Yesus itu dengan anak Allahnya kita. Kalau kita jadi anak Allah diperanakan dari air dan roh. Itulah tadi melalui air itu melalui baptisan, roh itu yang melalui kelahiran dari roh. Kita menerima Roh Kudus. Maka kita menjadi manusia rohani karena kita menerima roh itu. Dan kita lahirnya adalah kelahiran roh. Ya, lahir baru itu adalah kelahiran roh. Nah, maka kita menjadi anak Allah oleh kasih karunia atau oleh roh itu di dalam baptisan. Ya. Tapi Pak, Yesus kan juga dibaptis. Baru di situ Allah mengatakan, inilah anakku ketika dia dibaptis. Apakah benar? Sebelum Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia bukan anak Allah. Hah? Kalau kamu belum dibaptis, kamu belum disebut anak Allah, ya kan? Oke? Kamu masih tanaman liar, kata Paulus, belum dicangkokkan. Atau kamu masih manusia lama. Setelah dibaptis, kamu jadi manusia baru, ya kan? Jadi anak-anak Allah. Kita, tapi Yesus juga dibaptis. Berarti sebelum dibaptis, dia bukan anak Allah dong. Hah? Iya. Maka di situ dalam Matius 3 dikatakan, bukan mengatakan setelah dibaptis sekarang kamu menjadi anakku, enggak gitu. Tapi pernyataannya positif ya. Inilah anakku. Bukan ditukar ya, bukan memakai kalimat sekarang ia telah menjadi anakku. Oke, itu paham ya. Nah, kalau kita itu diperanakan oleh Injil. Apa maksud Paulus? 1 Korintus 4 ayat 15 itu. Dalam Kristus Yesus aku memperanakan kamu oleh Injil. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang percaya, kita diperanakan atau kita menjadi anak Allah oleh karena Kristus. Ya. Oleh karena Kristus, oleh Injil Kristus itu. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 itu dikatakan apa? Yohanes 1 ayat 12 itu. Ya, kita diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Maka Alkitab itu memakai anak Allah
Allah itu maksudnya anak dari Bapa kita. Secara apa tadi? Kasih karunia, bukan secara hakiki atau kodrat. Ya. Jadi waktu kita jadi anak Allah bukan berarti kita jadi Allah. Nah, itu ada konsep yang keliru itu. Ya. Oke, kalau coba nomor 10. Ini Lisma baca. Bapak memperanakan anak bukan seperti pikiran manusia memperanakan firman, sebab pikiran pada hakikatnya ada di dalam kita, tetapi firman atau Oke. Baca lagi, ulang dari nomor 10. Bapak memperanakan anak bukan seperti pikiran manusia memperanakan firman, sebab pikiran pada hakikatnya ada di dalam kita, tetapi firman apabila diucapkan tersebar ke udara sedang lenyap. Tetapi kita tahu bahwa Kristus diterangkan bukan dengan perkataan yang diucapkan, tetapi dengan firman yang secara substansial ada dan hidup, yang tidak diucapkan dengan bibir, lalu tercerai-berai, tetapi diterangkan dari Bapa dan ketikalan, dan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1, duduk di sebelah kanan Allah, yaitu firman yang mengerti kehendak Bapa dan menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya, firman yang turun dari Allah. Sebab firman yang diucapkan itu tidak turun dan tidak naik, firman yang berkata, kulihat daripada Bapakku, itulah yang mengatakan kepada Bapakku. Dalam Yohanes 8 ayat 38. Firman yang penuh kuasa dan yang berkuasa atas segala sesuatu, sebab Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada Anak. Iya. Nah, apa yang Lisma tangkap di sini? Kalau Bapak memperanakan anak, dalam Yohanes 1 dikatakan di situ, anak itulah yang kita sebut sebagai firman atau logos. Dan logos itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu maksudnya kata-kata atau pikiran. Ya, kata-kata tentu lahir dari pikiran. Ya kan? Nah, jadi kalau Bapak memperanakan anak, dan anak itu adalah pikiran Allah atau firman Allah atau kata-kata Allah, berarti maksudnya gimana? Kalau misalnya kita manusia nih punya kata-kata, kita mengeluarkan kata-kata, lalu kata-kata itu apa dikatakan? Diucapkan lalu hilang di udara kan gitu ya, lenyap. Nah, kalau Allah berkata, firmannya lenyap nggak? Enggak. Firman itu secara apa? Kalau Allah berfirman dikatakan Allah berfirman. Nah, firman Allah itu bukan kayak diucapkan lalu hilang di udara, tapi firman itu secara substansial ada di dalam diri Allah dan hidup. Oke, maka dikatakan di sini firman itu bersama dengan Allah. Jadi firman dengan Allah itu dibedakan, makanya bersama. Ya, tapi firman itu adalah Allah secara substansi. Secara substansi dia ada dan hidup, maka dikatakan apa? Firman itu adalah Allah. Beda dengan kata-kata kita. Kata-kata kita bukan kita. Ya, dia cuma bunyi. Kalau kita ngomong ya hilang di udara. Paham nggak? Tapi kalau firman Allah yang diucapkan itu adalah Allah. Substansinya adalah Allah. Ya. Nah, kemudian dia ada bersama dengan Allah, maka dia bisa duduk di sebelah kanan Allah.
Seperti duhu bersama dengan manner. Berarti manner bersama dengan duhu. Duhu duduk di sebelah kanannya. Manner duduk di sebelah kanannya duhu. Maka manner bersama dengan duhu. Kita lagain aja ya. Gitu. Oke, duduk di sebelah kanan Allah yaitu firman yang mengerti apa? Artinya apa? Kehendak Bapa menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Nah, kalau firman itu bersama dengan Allah, berarti firman itu bisa turun dan naik. Turun, dia jadi manusia, naik, dia naik ke surga lagi. Ya. Firman yang penuh kuasa dan berkuasa segala sesuatu, sebab Bapa telah menyerahkan sesuatu kepada Anak. Ini firman dan Bapa ini adalah dua, kita pakai istilahnya dua hipostasis yang berbeda atau dua pribadi yang berbeda, ya, tetapi sama secara kodrat atau substansi, atau kita seringkali istilahnya esensi, usianya sama, ya, tapi hipostasisnya berbeda. Oke, sampai di sini dulu. Bunyi apa? Hah? Oke.